Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat datang di channel Family Rotana Family. Rotana Family. Mana ya Wi rasanya? Kayak apa gila? Ini namanya Pi podcast. Ini namanya ikut-ikutan tren yang di YouTube itu. Iya. Di YouTube itu ikut-ikutan. Biar kita nggak kalah sama yang muda-muda. Jadi Pi, podcast kali ini Mami mau ngajak Papi untuk bercerita selama pandemi apa yang dilakukan. Oh, yang dilakukan Awal-awal ada pandemi, nggak berani kemana-mana. Terus keluar hanya ke minimarket. Nggak ke mall sama sekali. Nggak. 3 bulan pertama itu. Mall tutup. Oh, iya. Yang buka hanya minimarket. Minimarket itu buka. Setiap kali keluar hanya beli Indomie 1 kardus. Oh iya, kita sampai nyetok Indomie 1 Terus kardus. air mineral. Terus multivitamin. Oh iya, masker, cari masker. Cari masker tapi nggak pernah dapat. Oh iya. Terus mau beli hand sanitizer tapi Mahal. nggak pernah beli soalnya harganya ngeri. Harganya mahal. Daripada buat beli hand sanitizer mending buat beli Indomie. Soalnya ternyata solusinya selain hand sanitizer itu kita bisa cuci tangan pakai sabun, ya kan? Sabun di air yang mengalir. Terus habis itu Ion yang biasanya kita tiap pagi itu bangun nganter Ion sekolah, tiba-tiba Ion harus sekolah dari rumah, ya kan? Ya. Sini ya. Terus tiba-tiba sekolah dari rumah dan tiba-tiba badannya membengkak. Dan Ion dari yang badannya segini sekarang jadi segini. Dari berat badannya 26 kilo 25 apa 26? 26 menjadi 38 kilo hanya dalam waktu nggak sampai 1 bulan. Ya, jadi Ion mendadak jadi gemuk. Terus habis itu dia di corona ini Ion sunat ya, dikitan. Tuh sebelum. Enggak dong. Belum. Ion dikitan itu kan ulang tahun, habis itu dikitan. Oh iya. April. Sedangkan pandeminya dari Maret. Maret. Jadi mulai Maret itu Ion sekolahnya dari rumah. Jadi laptop yang biasanya nggak pernah dipakai akhirnya berguna. Terus handphone yang biasanya wifi only sekarang jadi selalu isi pulsa. Ini duduk ini Kita serang kan di rumah-rumahnya sendiri. Podcastan duduk Ini barang gawe ruko, ini yo gak apa-apa las. Penting aja nih mejanya jadi tak pancang. Jangan dong, nggak kelihatan di situ. Podcastnya buyar nek tak pancang. Terus habis itu, nah yang unik adalah kita itu sudah persiapan buka usaha baru kuliner ngiwak dan ngalpokat itu di bulan apa ya? Ya Maret itu. Jual mobil bulan apa ya? Maret itu. Jual mobil itu habis pajak Februari. Oh iya, pajaknya baru ya waktu Ya, itu. mobil pajak Januari, terjual Februari. Kita mulai usaha kuliner, usaha kecil-kecilan. Nah, pas baru buka kurang lebih hampir 2 bulan si corona itu tahu-tahu eksodus besar-besaran ke Indonesia dan akhirnya kena dampak karena semuanya ditutup. Iya, jadi awal-awal itu kan kita lokasinya di kota Madiun. Nah waktu itu Pemkot itu lagi gencar-gencarnya untuk mencegah penyebaran corona supaya nggak semakin banyak. Salah satunya kayak itu slogannya dulu Pak Wali itu ya? Madiun harus zero. Ya,
Suara Madiun harus zero. Ya sebetulnya kalau dari itu berhasil ya Bi ya. Berhasil. Cuman kan awal-awal berhasil. Berhasil, orang aja nggak berani keluar kota. Ya. Orang dari luar kota Madiun boleh ke kota Madiun, tapi harus dikarantina selama 14 hari. Dan karantinanya itu di tempat yang horor. Di gor waktu itu, gornya gede, terus tiba-tiba tinggal di situ, ya kan? Nggak mungkin orang tidur di situ juga. Tahu-tahu dikasih lah di situ tempat isolasi. Iya. Jadi ada tuh yang nekat tuh dari luar kota datang ke kota Madiun. Nah akhirnya mereka diisolasi di situ. Dan terus setelah ditanya gimana perasaan, jawabnya ya itu horor gitu jawabnya. Pastilah. Tuh hebat itu rumah kota Madiun. Dulu waktu awal-awal yang lainnya kayak yang kota-kota di luar Madiun tuh sudah kena, ada yang positif. Pasti itu Madiun masih tetap zero. Sampai akhirnya ada aturan dari pusat yang memperbolehkan, itu setelah Lebaran itu memperbolehkan, istilahnya sudah nggak PSBB kan, wes pokoknya los. Nah setelah itulah baru Madiun akhirnya kebobolan. Jadi bukan salahnya pemerintah, tapi memang aktivitas atau biasanya pekerjaan kita itu yang mengharuskan kita harus ke luar kota gitu. Tapi kalau kita itu sangat-sangat patuh. Enggak kita, saya, bukan kita. Aku juga. Enggak, kalau kamu pengennya kayak melihat orang-orang, lihat status loh, lihat statusnya orang-orang yang wajar toh. Kita Masalahnya jujur aja ya, kita itu yang keluarga, jadi kan kita kerja Senin sampai Sabtu. Nah Minggu atau Sabtu sore itu biasanya kita selalu pergi ke luar kota, ya kan, ke Jogja, ke Malang, ke Surabaya. Itu kayak sudah jadi rutinitas gitu loh kalau buat kita, ya kan. Terus kalau nggak gitu agak jauhan dikit gitu. Nah tiba-tiba selama corona kita tuh nggak pergi sama sekali. Terus lihat statusnya teman-teman itu yang, loh kok udah pergi ke sini ya, loh kok sudah pergi ke situ lah. Nah namanya orang yang biasanya pergi terus tiba-tiba nggak pergi, wajar dong. Hanya gara-gara lihat status orang. Iya. Jadi pengen, wes nggak usah di rumah nonton drakor aja wes. Iya. Jadi salah satu yang membuat betah di rumah adalah nonton drama Korea sama game online dan drama Korea gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan positif. Terus awal-awal itu kita tuh yang sangat rajin minum. Nggak apa-apa, positif. Walaupun awalnya sering cecong. Iya biasa. Sering cecong. Soalnya nontonnya kan nggak tidur. Nggak kontrol tuh waktunya, nggak apa-apa. Terus habis itu kita awal-awal tuh sering minum itu ya, kayak apa, jahe ya, pon sampai kita ke pasar pon. Terus sepeda itu kita sampai ikut-ikutan beli bersepeda, tapi tujuannya bukan ikut-ikutan waktu itu, karena kita mikirnya olahraga apa ya yang kita nggak perlu ke tempat lain gitu. Misalkan kalau nge-gym kan juga nggak mungkin, nge-gym kan pasti ditutup, ya kan? Ya, terus gini, nge-gym juga nggak aman dong buat bapak-bapak ini. Olahraga bersepeda itu kan safety, asalkan kita tidak berhenti bergerombol. Nah kita kan kalau bersepeda kan jaga jarak. Dan kita bersepeda sama anak-anak yang satu kantor sama kita, jadi yang setiap hari itu kita tahu mereka itu pergi kemana aja. Terus habis itu kita itu kalau bersepeda bukan yang ngumpul gitu. Kita bersepedanya di tengah hutan. Di tengah hutan. Jadi benar-benar yang jauh dari keramaian ya. Kalau orang-orang kan di kota ngumpul, foto-foto. Nah kita enggak, kita justru ke hutan yang enggak semua orang itu bahasanya di sini suka itu sepedanya terabasan. Naik ke atas gunung, naiknya sepedanya enggak dinaikin, sepedanya dinaikin pickup. Habis itu sampai naik pickup sampai di tinggi ya, tempat yang tinggi ya. Nah, habis itu baru kita masuk hutan dan turun. Jadi ya kalau di tengah hutan ya gitu deh medannya ya.
terjang. Cuman Makan beruntungnya papi itu nggak pernah jatuh sekalipun. Oh, jangan. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Cuman gejala mau pingsan gitu pernah. Nah, ketiduran. Ketiduran, lelah gitu pernah. Kalau mami pernah sampai jatuh yang kebalik, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Karena biayaan. Karena banyak di dalam tubuh yang membantu waktu terpelanting itu tulang-tulangnya jadi utuh. Ya kan? Karena ada spon alami. Iya, yang ada pegas-pegas di dalam tubuh itu yang membuat tulang-tulang itu terlindungi dengan baik. Tulangnya terlindungi. Soalnya barengannya kita waktu aku jatuh itu ternyata ada juga kan ada ibu-ibu, ya bukan ibu-ibu aja sih, mbak-mbak itu yang banyak ikutan di jalur yang sama. Tapi katanya lebih mudah di mereka. Itu sampai yang patah tangan apa kaki ya? Tangan. Itu kalau sepedahan ada 2 orang yang membantu. Satu Pak Arko itu kayak guide-nya kita, yang jagain kita. Terus ada satu lagi. Pak Arko itu adalah TNI. Oh iya, Pak Tentara. Terus satu lagi ada Mas Adi itu, dia memang ngerti tentang mekanik inilah ya, sepeda gitu. Jadi kayak kita tiba-tiba sepedanya dia rusak di tengah hutan pun atau mau berangkat itu pasti langsung benerin. Terus apalagi ya, oh ya ini kalau di total mulai dari pandemi sampai sekarang itu udah ya bulan 3 ini bulan 10, 7 bulan. 7 bulan? 7 bulan? Iya, 7 bulan. 7 bulan loh. Oh iya benar. 7 bulan. Nah, puncaknya kapan atau semoga ya kemarin-kemarin itu sudah jadi puncaknya ya, Pia. Ya, jadi sekarang itu berkurang. Padahal awal-awal bulan Mei itu corona tuh sudah saya kasih peringatan. Tapi kok iya, saya ingin corona, kamu jangan lama-lama corona di Indonesia. Kamu nanti kalau lama-lama di Indonesia kamu pusing corona. Oh iya. Ya, kamu pusing kenapa? Ya kamu nanti kenal kleseng ya. Kamu nanti kalau lama-lama di Indonesia terus kenal kredit ya, apalagi kredit online. Pusing kamu sana balik ke negara asalmu sana. Iyalah. Coronanya nggak balik-balik, malah beradaptasi. Dia menyesuaikan dengan ini, dengan kebiasaan di sini. Iya. Jadi dia beradaptasi dengan cepat, menyesuaikan. Terus sekarang usaha kita sudah buka lagi ya Pia. Baru buka ini tadi sehari. Terus apakah sama seperti waktu awal? Ya enggak. Justru kita tuh bersyukur ada bantuan dari pemerintah itu ya Pia, meskipun prosesnya ternyata tidak semudah yang kita bayangin, ada tahap-tahapnya, betul kan? Betul. Tapi tetap bersyukur. Tapi wajar sih, maksudnya ada bantuan, masa semudah itu kan nggak gitu juga. Terus buat pekerja yang gajinya berapa itu ya, itu juga dapat 1.200.000, berarti dapatnya 2 kali. Terus ada bantuan yang 600 2 bulan. Dua kali. Iya, 2 bulan langsung dibayarin kan? Iya, sebulan 600-an tapi dapatnya langsung 1.200.000 gitu. Ya masih bersyukur lah, hidup di Indonesia nih masih bersyukur. Corona wes ya kita doa saja. Tapi tidak boleh disepelekan. Iya, kita doa biar cepat lewat. Yang penting itu kita hati-hati, gitu aja. Iya. Gak usah terlalu. Apalagi gini, apalagi gini, misalkan kalau papi punya fisiknya bagus ya, papi tuh nggak punya penyakit bawaan ya, bisa jadi justru jadi orang yang sangat berbahaya membawa virusnya itu gitu. Karena kan fisiknya mestinya bagus. Nah sementara kalau mami kan punya asma, nah itu bisa jadi sekali kena cedek brek. Iya, tapi kamu di eman-eman susah gitu. Ya aku nurut ya. Gini, nurut tapi berantem dulu kita. Ya nggak apa-apa. Tukaran sih. Mana dia pengen garap, aku pengen jalan-jalan sana. Langsung tak tinggal tidur. Orang nggak tak jawab ya. Enggak, mesti gini ya, lihat lo Bali, lihat
lihat teman gitu ya ke Bali. Bali itu tempat yang selalu ramai. Nah kita sebetulnya sebelum corona bulan November ya kalau nggak salah itu sempat ke Bali bareng-bareng sama teman-teman kantor. Nah itu Ion pertama kali ke Bali, Ion sama Noi pertama kali ke Bali. Terus habis itu rame, yang biasanya macet, maksudnya penuh kendaraan ya. Nah tiba-tiba itu yang sepi gitu loh Bi. Terus aku bilang, ayo Bi, kita naik mobil yuk, kita ke Bali. Naik mobil aja gitu. Kayaknya naik mobil dari mana? Terus masa pandemi kayak gini. Ya salah kita pikir-pikir ya di jalan kayak orang go. Enggak, maksudku gini, aku sudah prepare. Nanti kalau mau itu ya kencing gitu ya, itu tuh di botol, di mobil aja, nggak usah sampai ke rest area kayak gitu-gitu loh. Tapi kata nanti kita boleh jalan-jalan sama orang-orang itu lah, sama kayak orang-orang yang statusnya sering gue lihat itu yang sering jalan-jalan itu ya. Nanti boleh setelah ada vaksinnya. Vaksinnya kan vaksin itu mencegah. iya mencegah itu kan. Kalau sudah ada vaksinnya bolehlah kita keluar kota, kan mencegah. Saya kenapa? Kamu punya asma. Nah itu, sedangkan asma itu kan salah satunya kalau kena corona itu kan bisa. Tempat yang paling kamu kangenin, kamu pengen kesana mana? Selama corona ini kayaknya Nggak ada. Nggak ada. Biasanya kalau tidur, sebelum tidur itu nyetel TV. oh iya TV Mekah. Jadi iya. kita itu lihat, nah sekarang di TV Mekah itu jarang banget gambarnya Ka'bah ya. Biasanya kan syutingnya ke Ka'bah. Biasanya yang terus di syuting itu waktu tawaf, iya, waktu sa'i itu di syuting. Nah sekarang gambarnya jadi Sekarang jarang, gambarnya justru hanya ornamennya masjid. itu masjid baru itu masjid baru. Iya, bangunan baru. Nah itu yang kita kangen ya. Ya memang di sananya sendiri, di arahnya sendiri memang masih belum dibuka. Ya. Rame di situ, habis mati lampu. Iya, habis mati lampu. Dan anak pada main di luar, main sepak bola. Ini lampunya baru nyala, diterusno kayak wes rabar wes pen malam minggu apa no. Yang penting kan yang bukan dhewe, yang main-main ya anak-anaknya sini sendiri. Ya. Jadi tidak ada kontak dari luar. Betul. Insya Allah aman. Mas ya? Udah ya, Bi. Ya sudah ya. Kapan-kapan lagi ya. Assalamualaikum. Tetap di channel Rutana Family. Matiin kameranya dong. Iya di remote ya, Sofi. Remote. Remote itu. Oke Pak. Pas. Tak sekai ya. Tuh tombol merah tuh. Tuh. Tak single pakai kaki gitu loh. Saya sana, Bro.